Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meter Fakri Karolan, NIM saya G00230097. Saya dari kelompok A6. Jadi eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai kanker REN yang membuat resiko varikokel. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan, pasti teman-teman asing dengan varikokel itu apa sih? Nah, jadi varikokel itu terjadi ketika pembuluh darah di plexus pampiniformis membengkak. Nah, penyakit ini umum terjadi menyerang sekitar 15% pria. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan, kemungkinan karena mengganggu suhu pada testis yang terkena. Hal ini dapat menyebabkan atrofi testis sehingga mengurangi ukuran dan fungsi testis. Jadi testisnya kayak mengalami pengecilan seperti itu dan produksi spermanya itu kayak kurang gitu. Nah, selanjutnya adalah plexus pampiniformis yang sudah disinggung dari penjelasan awal tadi. Penyebabnya varikokel itu salah satu penyebab varikokel. Nah, plexus pampiniformis ini adalah plexus vena yang ditemukan di korda spermatica dan mengalirkan testis. Nah, plexus pampiniformis ini mengalir ke vena testis. Nah, ia berperan dalam mengatur suhu darah dan yang masuk ke testis. Dengan apa? Dengan menyerap panas dari arteri testis di dekatnya. Nah, testis harus berada pada suhu optimal untuk memproduksi sperma. Nah, untuk vertigokel ini adalah akibat meningkatnya resistensi pada vena testis. Katup yang berada di vena testis tidak kompeten pada ya tidak kompeten, memungkinkan darah mengalir kembali dari vena testis ke plexus papilliformis dari sini ke sini ya. Bisa dilihat gambarnya. Nah, vena testis kanan nantinya akan mengalir ke vena cava inferior, bisa dilihat yang sebelah kanan akan mengalir ke vena cava inferior di sini, dari sini ke sini. Sedangkan vena testis kiri mengalir ke vena ginjal sebelah kiri. Dia akan mengalir dari sini ke sini. Nah, mengalir dari sini ke sini. Nah, kebanyakan varikokel ini 90% terjadi karena sebelah kiri. Karena apa? Karena meningkatnya resistensi pada vena testis kiri. Nah, varikokel ini sisi kiri dapat mengindikasi adanya penyumbatan pada vena testis kiri yang disebabkan oleh karsinoma sel ginjal. Nah, tadi kan udah disinggung, kenapa sih kok sering terjadinya itu di kiri? Jadi prosesnya seperti ini, saya sedikit menjelaskan saja. Nah, pembuluh vena testis bermula dari testis lalu keluar membentuk plexus pampiniformis. Nah, di sini akan membentuk plexus pampiniformis. Kemudian pembuluh ini mengalir ke arah atas melalui kanalis inguinalis dan pada selangkangan. Nah, menjadi vena spermatica interna dan berakhir di perut. Nah, vena spermatica interna ini bisa dilihat yang sebelah kanan, vena spermatica sebelah kanan bermuara pada vena cava inferior, ya, ke sini muaranya yang bertekanan rendah, sedangkan vena spermatica interna kiri, yang kiri bisa dilihat gambarnya ya, dia akan bergabung dengan vena renalis kiri yang bertekanan relatif tinggi. Nah, bentuk anatomi yang seperti ini menjelaskan sebagian besar dari varikokel terjadi sebelah kiri. Jadi, kenapa sih kok varikokel itu sering terjadi pada kiri? Nah, tadi penjelasnya sedikit. Mungkin jika kurang nanti bisa mencari di sebuah video di YouTube ada segala macam. Selanjutnya adalah struktur REN. Nah, jadi REN itu dibagi menjadi dua, eksterna dan interna. Yang pertama saya akan menjelaskan yang mengenai interna, di mana fasies fasies itu ada dua yaitu anterior dan posterior. Dan ada lagi yang itu polus ekstremitas itu terbagi menjadi dua, superior di cranialis atau inferior di caudalis. Nah, untuk margonya, margo itu ada dua lagi, lateral dan medial. Nah, untuk fasies anterior ini dia menghadap ke cavum abdomen, bisa dilihat. Sedangkan yang
posterior dia menghadap ke costa, yang anterior dia akan menghadap ke costa dan eh, di balik sini ya, yang apa namanya, yang anterior dia akan menghadap ke costa dan dinding abdomen yang bagian posterior. Nah, untuk yang polus superior ini dia lebih lebih lebar bisa dilihat, sedangkan yang inferior itu kayak lebih kecil gitu, kayak lebarannya pelebarannya gitu. Nah, untuk margolateral itu bisa dilihat kayak cembung gitu kan teman-teman. Untuk margomedial itu kayak bisa dilihat lah cekung di sentralnya itu nantinya ada hilus renalis. Nah, nantinya untuk urutan struktur yang melalui hilus renalis tadi yang aku udah sebutin dari anterior ke posterior akan eh, menjadi vena renalis, arteri renalis dan pelvis renalis. Mungkin sedikit itu saja yang penjelasan mengenai eksterna. Kita lanjut yang ke interna. Selanjutnya adalah struktur interna. Jadi ya teman-teman. Nah, jadi untuk struktur interna ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman, yaitu cortex renalis dan medulla renalis. Di mana yang cortex renalis ini eh, eh, terdiri dari kolumna renalis bertini dan strukturnya itu di antara piramida renalis bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, kolumna renalis itu di sebelah sini lah. Nah, selanjutnya untuk ada yang kedua ada arcus corticalis. Nah, itu kayak lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Nah, sedangkan yang medulla renalis ini ada banyak teman-teman. Yang pertama itu ini salah satunya piramida renalis itu berbentuk seperti konus gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada papilla renalis bisa dilihat teman-teman yang sebelah sini. Dia ini apek dari medulla renalis menghadap ke sinus renalis. Selanjutnya ada calyx minor, bisa dilihat teman-teman calyx minor. Mohon maaf, calyx minor itu kalau nggak salah itu eh yang ini teman-teman, yang sini kan calyx mayor. Dan calyx minor itu yang paling pojok ini teman-teman, bisa dilihat. Ini di sini nggak ada tulisannya, mungkin saya menjelaskan sesuai pengetahuan saya. Nah, untuk kalis minor ini masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis ya, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah kalis mayor yang tengah sini. Dia gabungan 2 sampai 3 calyces minores. Selanjutnya ada pelvis renalis, bisa dilihat ini kayak luas banget kan. Itu gabungan dari calyces major dan berlanjut sebagai ureter, teman-teman. Nantinya di sini akan berlanjut sebagai ureter. Selanjutnya adalah sinus renalis, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, tempat sinus renalis. Itu dia sebagai pelebaran hilus berisi pelvis dan calyces mayor ya, teman-teman. Selanjutnya ada foramina papillaris, itu kayak lubang di ujung papilla renalis bermuara ke ductus pamillaris seperti ini dan menuju calyx minor. Bisa dilihat ini kayak lubang-lubang kecil gini. Nah, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya itu ada struktur funiculus spermaticus. Yang pertama itu funiculus spermaticus itu terdiri dari yang pertama ada arteri testicularis, yang kedua ada ductus deferens, yang ketiga ada arteri cremastica. Nah, sedangkan yang untuk venanya ini terdapat vena cremastica dan ductus mohon maaf dan plexus pampiniformis. Nah, selanjutnya untuk nervusnya itu ada nervus eh apa ilingon inguinalis dan ada eh, recto genitalis nervi geniformalis. Nah, untuk faskianya terdiri dari faskia spermatica interna dan faskia spermatica interna. Nah, ini ada ini teman-teman juga ada vestibulum processus vaginalis. Prosesnya ini ya teman-teman. Nah, ini untuk referensinya teman-teman ya. Saya mengambil berbagai gambar dan berbagai materi tadi sedikit dari sumber ini. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf.
Jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan Mas. Mungkin mohon dimaafkan teman-teman. Mungkin kita